Ya, halo semuanya. Terima kasih sudah klik link dan buka channel ini. Terima kasih juga untuk kalian sudah menyempatkan waktunya untuk kita belajar hari ini. Oke, langsung saja. Hari ini kita mau belajar di unit 9 tentang editing dokumen pada Microsoft Word 2019. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah Dropcap. Dropcap merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh Word 2019 untuk membuat tulisan atau huruf lebih besar dari ukuran huruf lainnya. Untuk membuat Dropcap, langkah-langkahnya adalah 1. Pada menu bar, pilih menu Insert, kemudian klik Dropcap, kemudian klik Dropcap Option yang terletak di Group Text. Nah, di situ nanti akan ada bagian-bagian dari Dropcap yang akan kalian temui. Dan fungsi dari masing-masing bagian ada penjelasannya, yaitu Position untuk memilih letak teks yang diinginkan, Font untuk memilih jenis huruf, Lines to Drop untuk menentukan jumlah baris tinggi Dropcap, Distance from Text untuk memodifikasi jarak Dropcap dengan teks. Langsung saja dengan teksnya. Contohnya adalah ini. Nah, jika kamu sudah mengetik teksnya, tentunya kamu atur dulu paragrafnya. Di sini saya menggunakan JustTV agar rata kanan dan rata kiri. Kemudian judulnya ini menggunakan center dan pengaturan bold. Kemudian untuk membuat Dropcap-nya, di sini klik menu Insert dan pilih Dropcap. Nah, sebelum kamu pilih Dropcap, kamu harus blok dulu teksnya atau hurufnya. Misalkan hurufnya ini, huruf M. Saya blok huruf M-nya saja. Kemudian saya klik Dropcap yang di bagian menu Insert, Dropcap. Pilih Dropcap Option. Nah, ada muncul kotak seperti ini, kita pilihnya adalah Dropped. Nah, ada pengaturan yang tadi dikatakan, ada Font, Lines to Drop, Distance from Text. Font untuk memilih jenis huruf, misalkan kita masih di sini masih menggunakan Times New Roman. Misalkan kamu mau ubah jenis teksnya, misalkan Trajan Pro. Kemudian Lines to Drop, ya, itu adalah baris dari tinggi Dropcap-nya. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baris. Ya. Kalau saya mau buat 4 baris, berarti di sini kasih 4. Kemudian Distance from Text, posisinya masih 0. Untuk sementara 0 dulu, nanti akan kita ubah. Saya klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Huruf M-nya besar, ya, ada di 4 baris. 1, 2, 3, 4. Oke. Saya unduh lagi. Saya ulang kembali. Pilih Dropcap, Dropcap Option, Dropped. Nah, tadi kan di sini posisinya adalah 4. Distance from Text, posisinya 0. Kalau kita ubah menjadi 1, ini adalah jaraknya. 1 cm berarti agak jauh, sangat jauh nih, lumayan. Kamu klik OK. Nah, jarak huruf M dengan barisnya jauh. Jadi, usahakan kamu kalau mau mengatur Dropcap-nya, Distance from Text-nya tuh cukup klik di sini 0,1. Ternyata ada ukuran lebih kecilnya, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya, ya. Jadi misalkan saya kasih 0,1, pilih OK. Di sini 4. Oke, tadi Trajan Pro. Oke. Nah, 0,1 saja sudah
memiliki jarak, ya. Jadi jangan terlalu jauh, ya. Tuh. Nah, itu penggunaan dari drop cap. Sekarang yang ini sudah semua ya, sudah jelas. Lanjut. Bullets. Bullets adalah suatu karakter atau gambar-gambar kecil yang digunakan untuk memberi dan mempercantik tampilan suatu teks. Saya contohkan kembali. Nah, untuk menggunakan bullets, kamu harus klik di bagian menu Home, kemudian di bagian grup paragraf di bagian atas ini, ada namanya bullets. Nah, ada pilihannya. Misalkan saya pilih ini. Oke. Kemudian saya ketik sini nama. Ketika saya enter, otomatis dia membuatkan bullets yang sama. Saya enter lagi, ada lagi. Dan seterusnya ya. Dia akan secara otomatis seterusnya ke bawah. Saya enter. Nah, untuk menghapusnya tinggal tekan backspace saja. Oke, enter lagi, sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya, ini sudah bullets. Kemudian, numbering. Numbering adalah fungsi pemberian nomor secara otomatis dalam penggunaannya ditujukan untuk lebih memperjelas urutan suatu item dari suatu teks. Saya contohkan, misalkan di sini ada Pancasila. Nah, angka satunya bisa kita peroleh di sini, numbering. Pilih sini, ya. Kemudian tinggal kita ketikkan saja. Sila pertama, enter, langsung dibuatkan angka 2. Dah. Sekarang, misalkan kita mau buat simbol atau karakter yang berbeda. Bisa juga, saya contohkan dulu, ini hapus lagi backspace. Kemudian saya klik di bagian sini. Nah, di sini ada Define New Bullets. Kita bisa memperoleh simbol di sini. Nah, di sini bisa kita pilih bendings, misalkan ini simbol, pilih ini, klik ini. Oke, nah sudah muncul. Sama ya. Oke. Dan seterusnya. Nah, itu untuk mencari simbol lain di dalam bullets. Oke, berikutnya menyisipkan bingkai dengan border and shading. Fungsinya untuk memberikan bingkai pada lembar kerja dan warna belakang paragraf. Bagian-bagian dari border and shading ada kotak style untuk memilih jenis garis yang ingin digunakan, kotak color untuk memilih warna garis yang diinginkan, kotak width untuk memilih lebar garis yang diinginkan, dan kotak art untuk gambar yang akan dijadikan bingkai. Nah, kotak-kotak ini adalah bagian dari border and shading yang nanti akan kita gunakan.
langsung saja. Nah, untuk membuat border and shading, yang pertama saya akan blok dulu teks ini. Kemudian saya klik di bagian sini, di bagian menu home. Kemudian kamu klik di sini, ada pilihan border and shading paling bawah. Nah, di border and shading, kotak dialog ini ada 3 pilihan, ada border, ada pack border, dan ada shading. Border ya digunakan untuk membuat border yang kita seleksi, yang kita blok. Jadi, saya klik di sini, ada pilihannya box, kemudian ada pilihan style, ya jenis garisnya, mau garisnya lurus atau garisnya putus-putus, ya bisa kita pilih. Misalkan saya pilihnya yang lurus saja. Kemudian colornya, color dari garisnya dari warna hitam bisa kita ubah menjadi warna yang lain. Misalkan saya kasih warna biru. Kemudian width, lebarnya atau tebalnya dari garisnya itu ada ukurannya. Misalkan semakin ke sini semakin tebal. Contoh 1,5 saya pakainya. Nah, kalau sudah nanti tergambar di sini. Kemudian saya pilih OK. Nah, jadi karena saya bloknya dari atas sampai bawah sini, maka bagian sini saja yang dijadikan border. Bagaimana untuk membuat bingkai? Nah, untuk membuat bingkai di bagian tepinya sini, kita tidak perlu membloknya. Jadi kita langsung klik bagian border and shading, kemudian kamu pilih pack border, klik box, ya. Kalau tadi kan sini, sekarang gantian pack border. Stylenya, garisnya, color, warnanya, misalkan kita ganti warna ungu. Lebarnya kita ganti 3. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, garis bagian tepinya sudah diwarnai berwarna ungu. Bagaimana kalau kita memberikan gambar? Jadi garis tepinya ini berbentuk gambar. Caranya, langsung saja klik di sini. Pilih border and shading lagi seperti tadi. Pilih pack border. Nah, di sini ada bagian art. Jadi kalau kamu mau langsung gambar, yang bagian sini tidak perlu dipilih, langsung saja pilih art. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Ya, misalkan saya pilihnya gambar pohon. Yang ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya. Kemudian di bagian sini lebarnya. Nah, kalau kita kecilkan maka ukuran gambarnya akan semakin kecil. Ya. Bisa dilihat di sini. Kalau besar ya maka semakin besar ukuran gambarnya. Misalkan 30, klik OK kalau sudah. Nah, jadinya seperti ini. Ya, dari atas sampai bawah jadinya seperti ini. Oke. Nah, bentuk dari artnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk shading itu kamu harus blok dulu, ya. Shading di blok seperti ini. Shading yang ada di sini, border and shading itu hampir sama seperti shading yang ada di sini, ya. Jadi kalau misalkan saya blok teksnya, saya klik border and shading. Saya pilih shading, fill-nya saya ganti menjadi warna biru.
warna yang lain saja. Hijau, klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Ya, jadi sama seperti ini ya, shading ada di sini fungsinya. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga materi dan tutorial hari ini dapat berguna bagi kalian. Oke. Dan jangan lupa semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Semangat belajar Indonesia.